Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya perkenalkan diri dulu. Saya Budini Nurul Latifah. Untuk kali ini saya tidak mengajar materi bahasa Indonesia, tapi saya akan memperkenalkan diri sebagai pembina ekstrakurikuler jurnalistik. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang sudah kenal sama Budini, khususnya kelas 7 dan kelas 8 yang pernah saya ajar atau sedang saya ajar. Untuk yang lainnya salam kenal ya dari Budini. Ekstrakurikuler jurnalistik ini sendiri baru kali ini ada di SMPN 2 Taman, dan saya senang sekali ternyata antusias kalian itu cukup besar untuk ekstrakurikuler ini. Terbukti ternyata anggotanya banyak, dan banyak di antara kalian yang bergabung itu karena ada yang sudah tahu, tapi ada beberapa juga yang masih, Bu, jurnalistik itu apa? Jangan khawatir, Budini akan menjelaskan jurnalistik itu apa dan apa saja kegiatan kita di ekstrakurikuler jurnalistik. Sebelumnya anak-anak, kalian harus bangga, kalian harus senang sudah bergabung di ekstrakurikuler ini. Karena apa? Ekstrakurikuler jurnalistik ini adalah salah satu ekstrakurikuler yang bermanfaat karena dia sangat erat hubungannya dengan mata pelajaran, khususnya bahasa Indonesia. Tapi nanti mata pelajaran yang lain juga bisa dihubungkan dengan ekstrakurikuler ini. Jurnalistik ini sangat bermanfaat, entah nanti kamu SMP, sekarang ya SMP, atau nanti ketika kamu SMA, atau ketika nanti kamu kuliah. Jurnalistik ini sangat membantu. Karena apa? Jurnalistik ini salah satu ekstra yang bisa menambah wawasan, bisa mengasah kemampuan, bisa membuat kamu lebih kritis lagi, serta kreatif dan juga inovatif. Dari ekstrakurikuler ini saya berharap sekali kalian bisa mendapatkan manfaat yang besar, yang berguna bagi kehidupan kalian kelak nantinya. Maka dari itu kalian harus tetap semangat ikut ekstra jurnalistik dari awal hingga akhir. Saya ketika ditunjuk sebagai pembina ini, karena memang kebetulan saya guru bahasa Indonesia juga, saya sih mengharapnya kalian menganggap ekstrakurikuler ini jangan dianggap berat ya. Kita di ekstra ini tidak usah terlalu, aduh nanti ekstrakurikuler jurnalistik disuruh nulis, disuruh apa, Bu, saya nggak bisa. Bukan nggak bisa ya, kalian saat ini belum bisa. Kalau belum bisa nanti akan ada tahapnya bisa. Tapi kalau kalian sudah mikir, Bu, saya tidak bisa, seterusnya tidak akan bisa. Kalian harus bilang, Bu, saya belum bisa, sehingga nanti ada kemauan untuk kalian bisa. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu konsepnya jurnalistik itu apa. Mungkin ada dari beberapa kalian yang sudah tahu, kemarin kan Budini juga pernah tanya apa itu jurnalistik. Ada beberapa yang sudah menjawab dengan benar. Jurnalistik sendiri itu diambil dari bahasa Belanda ya. Kita dulu udah lama sekali dijajah Belanda, sehingga bahasa-bahasa kita tuh banyak kosakata kita yang diambil dari kosakata bahasa Belanda. Salah satunya jurnalistik. Jurnalistik itu dari kata jurnalistiek kalau dari bahasa Belanda. Yang artinya yaitu kegiatan penyiapan, penulisan, terus penyampaian dan juga pelaporan terkait berita kepada khalayak melalui media tertentu. Nah, dari pengertian itu kita sudah tahu bahwasanya jurnalistik itu hubungannya dengan berita. Tapi nanti jangan khawatir, di jurnalistik kita tidak hanya belajar berita saja ya, tapi nanti kita belajar banyak, dan tahapnya itu mulai dari penulisan, penyuntingan, kemudian pelaporan dan penyampaian kepada khalayak melalui media tertentu. Selanjutnya, media dari jurnalistik itu ada 3 anak-anak, yaitu yang pertama media digital. Media digital itu apa ya? Sosial media kita ya. Ada YouTube, ada Google, ada Twitter, ada Instagram dan lain sebagainya. Dan kebetulan untuk SMPN 2 Taman ini kita sudah punya channel YouTube sendiri, yaitu channel YouTube SMPN 2 Taman. Kebetulan Budini juga yang kelola, atau nanti mungkin kalau kita punya karya kita buat khusus channel untuk jurnalistik sendiri. Ya, kita lihat saja perkembangannya nanti. Kemudian ada juga selain itu medianya itu media elektronik. Elektronik itu ya kayak sejenis TV dan lain sebagainya. Kalau itu kan kita belum punya. Kemudian media yang kita pakai yang ketiga yaitu media cetak. Media cetak itu bisa berupa koran, bisa berupa majalah. Nah, tahun ini sekolah kita menerbitkan sebuah buletin. Buletin itu ya sejenis majalah, tapi dia tidak terlalu banyak, entah itu bisa bentuknya seperti newsletter kayak koran, atau bisa kita bikin majalah juga ya. Targetnya sekolah kita tahun ini buat itu, atau minimal anak jurnalistik itu ngisi mading, minimal itu.
Nah, itu tadi media-media jurnalistik. Nah, saya sekarang akan menjelaskan apa saja aktivitas yang akan kita lakukan selama melaksanakan ekstra jurnalistik ya. Sebenarnya kegiatan jurnalistik itu ada banyak, tapi untuk khusus jurnalistik Spenduta saya spesifikasi menjadi 3. Yang pertama, aktivitas yang pertama yaitu menulis. Menulis itu wajib ya nak ya. Kamu jangan merasa, Bu, saya nggak bisa nulis, jangan. Nanti Bu Dini ajari sampai bisa, dan kalian pasti bisa kalau kalian mau. Menulis. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu reportase. Kegiatan yang ketiga itu adalah penyuntingan. Jadi selama 1 tahun ini atau kurun waktu selama kalian mengikuti jurnalistik, saya akan berusaha untuk menuntaskan semua materi, entah itu menulis, entah itu reportase, entah itu editing atau penyuntingan ya. Untuk aktivitas yang pertama yaitu menulis. Untuk menulis itu bisa banyak hal ya, tapi saya kerucutkan lagi, kembali lagi tulisan yang akan kita hasilkan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu karya sastra. Kalau karya sastra itu bisa pantun, bisa cerpen, bisa puisi, dan juga lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu berita, karena jurnalistik itu nyawanya ya di berita itu ya, atau kegiatan utamanya sebenarnya di berita. Kemudian yang ketiga itu esai. Nah, ini mungkin banyak di antara kalian yang tidak tahu esai itu apa. Padahal esai itu ini materi yang sangat penting. Sekarang itu banyak sekali lomba tulis menulis ya. Lomba menulis itu bukan hanya menulis cerpen atau menulis puisi, tapi yang tren sekarang itu lombanya itu menulis esai. Esai ini sangat bermanfaat buat kalian karena apa? Update yang terbaru penerimaan kuliah tahun ini ya, kalau nggak salah. Saya nggak tahu tahun sebelumnya itu bagaimana, tapi tahun ini murid saya, Bu Dini kan punya murid yang kebetulan daftar di salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya, dan ternyata itu disuruh buat esai juga. Nah, apa itu esai nanti akan Bu Dini jelaskan. Bu, saya lo butuhnya ketika kuliah nanti ya, kita latihannya dari sekarang supaya nanti sudah jauh lebih jago. Jangan nunggu mepet-mepet baru latihan. Pemain bola itu juga latihannya dari kecil hingga dewasa sudah main bola, nggak kok nunggu pertandingan baru lomba sepak bola. Nah, nanti akan Bu Dini ajari mengenai esai, terutama kelas 3 ini ya. Kelas 3 ini yang mau SMA itu pasti butuh sekali esai. Sebenarnya kalau materi esai itu baru diajarkan di kelas 3 SMA. Tapi sebenarnya esai itu sudah banyak dilombakan di SMP atau di SMA, itu sudah banyak dilombakan. Makanya nanti Bu Dini ajari juga bagaimana cara membuat esai. Nah, anak-anak, itu tadi aktivitas-aktivitas yang ada di kegiatan menulis. Nah, di kegiatan reportase itu kegiatannya apa saja? Nah, di reportase itu pengertiannya penyampaian berita ya, atau pelaporan berita. Di reportase ini ketika kita mau menyampaikan sebuah berita ada beberapa tahap. Yang pertama yang akan kita pelajari nanti pencarian. Bagaimana mencari berita? Nanti Bu Dini ajari, tidak segala sesuatu bisa diberitakan. Jadi kita kalau milih berita itu ada kategori tertentu yang bisa diberitakan. Contohnya gini, berita itu kan catatan dari sebuah peristiwa ya. Peristiwa yang bagaimana yang layak diberitakan. Layak diberitakan itu dalam artian begini, orang baca itu tertarik. Kan kita kalau buat berita pengennya dibaca orang, pengennya dilihat sama orang. Tapi ya itu tadi, beritanya harus menarik. Coba kalau Bu Dini bikin berita ada orang digigit anjing, menarik apa tidak? Ada orang digigit anjing, udah wajar, emang anjing kalau diganggu kan gigit gitu. Tapi kalau beritanya begini, ada orang gigit anjing lah, itu jadi orang gigit anjing itu sudah ada nilai beritanya. Karena apa? Ini sesuatu yang unik. Jadi ketika mencari berita itu kita tidak serta-merta langsung sekarang ada ini, kita buat lebih menarik supaya orang-orang itu mau membaca. Yang kedua itu pengumpulan data. Bagaimana kita mengumpulkan data-data untuk dibuatkan berita? Itu tekniknya ada banyak ya, bisa kita nanti latihan wawancara, bisa riset, bisa observasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir nanti teknik pelaporan. Pelaporan berita itu nanti kita buat pelaporan beritanya secara tulis dan juga secara lisan. Nanti kalian akan saya latih bagaimana menjadi reporter, pembawa berita atau pembaca berita. Oke, itu tadi kegiatan dari reportase. Nah,
Kegiatan yang ketiga di jurnalistik itu adalah kegiatan penyuntingan atau kegiatan editing. Di editing ini nanti kita akan belajar, satu, kita belajar fotografi ya. Fotografi itu kalau Budi ini nggak jago sebenarnya, nggak jago fotografi. Nanti mungkin suatu saat kita akan datangkan beberapa sumber-sumber yang memang ahli di bidang fotografi. Nanti kita hadirkan. Selain fotografi sendiri, nanti ada editing foto. Editing foto itu manfaatnya nanti kita bisa pakai Photoshop untuk membuat poster dan lain sebagainya, atau juga kita nanti latihan editing video. Kita bikin karya-karya di YouTube ya, karena sekarang kan belajarnya daring, kita tidak bisa ketemu. Kalau bisa kita bikin karya-karya di YouTube yang bisa kita tampilkan ke teman-teman kita, oh ini loh ekstra jurnalistik itu bisa menghasilkan ini. Anak-anak jurnalistik itu dasarnya yang pertama yaitu tentang menulis. Jadi yang paling Budi ini ditekankan dari ini semua adalah menulis ya. Kalian nanti akan saya latih, saya tekankan di menulis. Jangan bilang tidak bisa ya, kalian pasti bisa. Sebenarnya saat ini belum bisa. Jadi menulis itu siapapun bisa. Syaratnya apa? Syaratnya itu mau. Syaratnya berlatih. Karena menulis itu bukan bakat. Bu, saya nggak bakat nulis. Kalian nggak butuh bakat kok untuk menulis, karena menulis pada dasarnya adalah keterampilan. Keterampilan itu apa? Sesuatu yang dilatih terus menerus sehingga bisa jadi terampil. Kalian ketika lahir di dunia itu tidak langsung bisa berjalan kan? Latihan dulu, nanti bisa terampil berjalan. Kalian dari awal lahir dunia tidak bisa berbicara, tapi dilatih berbicara oleh orang tua kalian sehingga sekarang terampil berbicara. Itu juga menulis itu pun saya nggak bisa nulis, saya nggak bakat nulis, saya nggak tahu apa yang harus saya tulis gitu. Tidak harus dilatih dari sekarang. Apa yang bisa kalian tulis? Banyak hal. Cara melatih diri untuk terbiasa menulis ya, kamu latihan buat diary, ditulis hari ini kalian ngapain. Harus dilatih dari sekarang. Bu, gak butuh bu nulis kayak apa. Penting sekali loh anak-anak, karena literasinya Indonesia itu termasuk literasinya rendah ya. Jadi anak-anak itu udah males baca apalagi nulis. Tapi saya nggak mau kalian seperti itu. Saya mau kalian jadi generasi yang menerapkan literasi dari sekarang sampai nanti. Meskipun sekarang ya Budi ini gak sekolah kan ya, Budi ini gak sekolah, sudah jadi guru, tapi Budi ini masih baca, Budi ini masih berusaha untuk nulis. Begitu juga dengan kalian, apalagi kalian yang masih sekolah. Dari sekarang kalian harus sudah mulai produktif. Dan ini tugas dari Budi ini yang pertama, karena untuk membiasakan menulis kalian harus mulai melatih. Kan tadi kan keterampilan kan ya, menulis tadi keterampilan. Nah saat ini Budi ini ingin melatih kalian untuk menulis. Bu, menulis apa? Terserah karepmu, kamu mau nulis apa. Minimal 1 kalimat per hari. Nanti kita kumpulkan dalam 1 minggu itu terkumpul apa kalian. Bu, saya nulis apa bu? Bingung, terserah kalian nulis cuaca hari ini juga boleh. Kalian nulis berita yang kalian dengar hari ini juga boleh. Kalian tiba-tiba galau nulis puisi juga boleh. Atau kalian berimajinasi bikin cerpen juga boleh. Nah, jadi silakan menulis. Saya beri waktu dari sekarang, nanti kita cek hari Jumat ya. Hari Jumat minimal 1 kalimat per hari. Jadi ada Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Jumat, ada waktu 5 hari. Jadi minimal akan terkumpul 5 kalimat dari kalian. Terserah nulisnya apa, boleh hari ini saya bla 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 bla. Karena apa, targetnya kita sekarang latihan menulis ya. Jadi kita latih. Atau kamu mengomentari kondisi COVID saat ini atau kegalauanmu dengan belajar daring saat ini, silakan ditulis 1 kalimat per hari, itu minimal. Kalau lebih boleh ya. Besoknya silakan diteruskan apa, besoknya lagi silakan diteruskan lagi apa. Jadi kita nanti akan cek hari Jumat seperti apa tulisan kalian. Bu, nggak bisa orang kalian sekolah pasti bisa baca, pasti bisa nulis ya. Oke, itu saja dari Budi ini untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oh iya, jangan dipikir ini tugas berat ya, kan nggak susah kan, cuma 1 kalimat per hari. 1 kalimat per hari itu sangat mudah sekali. Karena apa, kita sehari hitunglah ngomong itu berapa ucapan per hari ya, itu silakan ditulis.
apapun itu bentuknya. Oke, sekian untuk hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada para anggota jurnalistik yang baru. Salam kenal juga. Kalian ini meskipun pertemuannya daring, silakan berkenalan satu sama lain ya, supaya anggota satu sama lain saling kenal. Nah, kita sekarang ini sudah jadi satu keluarga dalam wadah ekstra jurnalistik. Oke, kiranya itu untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.